Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini, masih tetap dalam materi akidah akhlak. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik, dengan nyaman. Kita haturkan terlebih dahulu salawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan satu harapan, kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau di hari kelak. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, kita tradisikan, meskipun kita pembelajaran daring online atau sekarang juga dikenal dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi setiap kali kita akan mengawali kegiatan belajar kita awali dengan pembacaan doa sebagaimana kita masuk di dalam kelas pertemuan secara offline. Kita doa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya lanjut, coba dicek terlebih dahulu. Saya ingin ngecek kejelasan suara, kejelasan gambar. Nah, karena kita pembelajaran daring, coba dicek semua sudah masuk. Jelas semua gambar saya, terutama gambar saya, dan suara saya sudah jelas semua di sana. Kalau misalkan tidak jelas, dicek jaringannya, dan insya Allah kalau jaringan di saya ini cukup baik di sini. Jadi kalau misalkan ada ketidakjelasan, kemungkinan itu milik Anda, milik kalian itu. Dan silahkan jadi sambil menonton ini, sambil melihat kita melihat Zoom ya. Bagi yang masih belum melakukan absensi, silahkan sekarang masuk e-learning terlebih dahulu dan lakukan absensi. Karena nanti kalau tidak melakukan absensi, Anda meskipun hadir seperti ini bisa-bisa tidak terrekod di sistem. Silakan semuanya lakukan absen dulu. Di dalam pembelajaran daring ini, saya tetap berharap kalian ini semangatnya tidak menurun. Meskipun ini untuk yang kelas 2 atau kelas 11 ya. Ini memang masuk di MAN 1 Jember tidak pernah bertatap muka. Jadi bertemu dengan saya pun ya bertemu dalam keadaan dalam ini melalui jaringan seperti ini. Jadi ketemunya bukan di alam nyata tapi di dunia maya. Tapi insya Allah kalau misalkan kalian ketemu saya nanti tahulah. Cuman kalau saya satu persatu mungkin tidak. Pembelajaran yang seperti ini saya tetap berharap hasilnya itu tidak jauh berbeda dengan kita melaksanakan pertemuan secara offline. Cuman syaratnya yaitu, jadi semangat belajarnya jangan sampai kendor. Semangat belajarnya tetap, dan karena ini juga merupakan materi akidah akhlak, tentu adab-adab di dalam belajar itu tetap dilaksanakan.
Jadi mulai dari sebisa mungkin Anda sudah benar-benar siap sebelum belajar, sudah berwudu. Nanti kita seperti ini berdoa, dan juga kalian persiapkan menggunakan pakaian yang sopan. Dan sebisa mungkin memang ya seperti itu. Nah, tetap menggunakan seragam sama dengan saya ini. Saya sekarang menggunakan seragam batik MAN 1 Jember. Saya harap anak-anakku sekalian juga menjaga adab itu, karena akidah akhlak itu memang yang menjadi wilayah garapannya tidak hanya masalah keyakinan, akan tetapi masalah perilaku. Saya kira ini sudah siap semua dan sudah melakukan absensi semua. Nanti rekapan absensi akan saya kirim di grup WA seperti biasa. Jadi jangan sampai ada yang lupa untuk melakukan absensi, karena nanti kriteria nilai kehadirannya akan berbeda. Sebelum saya masuk pada materi ya, jadi materi kita sebenarnya pada saat ini sampai pada materi dosa-dosa besar. Lah sebenarnya waktu kita bertemu, masih ingat ya, waktu kita bertemu di semester 1, semester ganjil kelas 10, itu juga sudah membahas tentang dosa besar. Kira-kira apa yang kalian ingat tentang dosa besar yang dulu, yang sudah pernah dibahas? Ya, syirik, ya betul. Jadi itu termasuk min akbaril kabair. Jadi dosa besar, dosa besar dari sekian banyak dosa besar itu ada, paling tidak itu ada 3. Jadi sesuai dengan hadis Rasulullah, yang pertama adalah al-isyrak billah, betul, syirik itu. Dan itu memang menjadi pembahasan pertama di modul kelas 10. Al-isyrak billah. Terus selanjutnya apa? Masih ingat? Ya. Berani atau durhaka terhadap orang tua. Jadi uququl walidain. Terus yang satunya apa? Ya, syahadatuz zur, menjadi saksi palsu. Nah, itu dosa-dosa besar yang sudah kita pelajari waktu kelas 10. Nah, dan sekarang kita juga akan kita akan mempelajari tentang dosa-dosa besar juga. Kira-kira apa? Ada yang bisa nebak ini? Ya sebenarnya ini bukan tebak-tebakan, karena materi sudah saya share di e-learning. Di situ ada buku wajib, ada buku panduan, ada buku penunjang. Jadi ada dua buku yang saya upload ke e-learning. Silahkan itu di-download. Dan nanti di sekolah misalkan ada yang kurang, juga ada lembar kerja siswa yang bisa Anda beli di koperasi itu, di koperasi siswa. Jadi sebenarnya terkait materi ini sudah bisa Anda baca sebelum pertemuan ini. Jadi di sini sudah jelas bahwa materi yang akan kita pelajari pada saat sekarang ini terkait dengan dosa besar. Jadi dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Cuman secara khusus kita sementara ini hanya membahas, jadi untuk pertemuan pertama sekarang ini kita hanya akan membahas materi tentang pembunuhan, dan dijelaskan juga dalil-dalil yang terkait dengan pembunuhan itu. Tentunya kalau kita berbicara tentang pembunuhan ini pastinya sudah pasti berhubungan dengan larangan, dan juga dampak-dampak yang nanti akan diterima bagi ketika terjadi pembunuhan ya. Ketika terjadi pembunuhan, baik itu dampak yang akan dialami oleh si pelaku maupun
korban atau yang dimaksud keluarga korban atau bahkan juga tetangga korban. Ini memang menjadi sangat penting untuk perlu kita ketahui, sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa memang bagian dari akhlak yang akan dibahas itu adalah perilaku terpuji, perilaku tercela, dan nanti ada kisah-kisah teladan. Setelah kita tahu tentang perilaku terpuji, maka kita diharapkan, kita semua ini diharapkan bagaimana mampu mempraktekannya. Akan tetapi kalau kita mempelajari perilaku tercela ya seperti ini, kita diusahakan, ya, jadi harapannya, jadi keberhasilan yang dapat kita capai yaitu bagaimana kita bisa menjauhinya. Termasuk ada kisah-kisah teladan itu juga bagaimana kita bisa mengikuti sebagaimana kisah, sebagaimana tokoh yang diceritakan di dalam kisah itu. Jadi sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembunuhan itu, dan juga dalil-dalil yang terkait dengan pembunuhan itu, dan juga dampak-dampaknya. Lebih jelasnya silahkan sekarang kalian akses link YouTube ini. Nanti setelah diperkirakan Anda sudah selesai menonton semua, silahkan kembali lagi ke laptop, kembali lagi ke Zoom ini. Insya Allah nanti saya temui Anda lagi. Pastikan kuotanya cukup agar supaya bisa menonton secara tuntas. Silakan semuanya menuju ke link ini. Baiklah anak-anakku sekalian, gimana? Sudah nonton semua ya? Sudah nonton semua? Sudah paham semua? Karena materinya cukup singkat dan di dalam video itu saya memberikan ilustrasi, memberikan pembahasan yang cukup simpel dan insya Allah gampang dipahami. Nah, dari video yang sudah kalian tonton, itu sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa. Jadi jelas ini menghilangkan nyawa. Jadi nyata. Jadi si korban itu nyata terbunuh. Ini kalau hanya semaput itu tidak termasuk. Hanya semakmut itu tidak termasuk. Misalkan semaputnya sampai 3 hari, iya mungkin 1 minggu, 1 bulan. Tapi kalau masih bernyawa dan masih hidup ya berarti masih belum termasuk pada kategori pembunuhan.
Jadi misalkan ada orang yang merampok ya, dan si korban itu dipukul sampai pingsan, diambil barang-barangnya, diambil perhiasannya, diambil uangnya. Setelah itu kan sadar lagi. Nah, itu kategorinya masih belum sampai pada pembunuhan. Tapi ya mencuri itu termasuk bagian dari dosa besar juga. Nanti akan ada pembahasannya itu. Jadi pembunuhan jelas ya. Jadi dosa besar, termasuk dosa besar. Dalil-dalil yang dikemukakan di dalam video itu sudah jelas sebenarnya. Paling tidak saya hadirkan 3 dalil di sana, hanya saja tanpa suara memang. Jadi sekarang saya akan bersuara. Surat Al-Isra, ya, Al-Quran surat Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Jangan kalian membunuh jiwa allati harramallahu illa bilhaq, yang Allah itu sudah mengharamkan. Jadi dengan tanpa hak, tanpa adanya alasan. Jadi memang dari ayat ini kita akan mengetahui bahwa pembunuhan itu ada yang diharamkan, ada yang tidak diharamkan. Nah, yang tidak diharamkan itu termasuk pembunuhan yang hak. Apakah ada pembunuhan yang tidak diharamkan? Ya ada. Misalkan orang algojo ya, algojo itu biasanya eksekutor melakukan pembunuhan, itu kan membunuh itu, bukan tidur itu. Meskipun dalam eksekusi itu katanya ya, yang pengalaman melihat, karena di Arab Saudi biasanya eksekusi itu dilakukan dan stasiun televisi itu menyiarkan. Jadi ketika satu kali tebas, yang namanya kepala itu masih lengket sama badan, cuman darah sudah mengucur, ya, sudah lepas semua. Saking tajamnya sekali tebas itu, sampai tidak, ya seakan-akan hanya kebelah seperti itu, cuma tidak lepas. Dan itu tidak akan terjadi seperti eksekusi di negara lain, termasuk di Indonesia, yang biasanya satu kali tembak itu tidak langsung meninggal. Kalau itu langsung meninggal satu kali tebas. Nah, algojo itu termasuk melakukan pembunuhan tapi dengan alasan yang hak atau dibenarkan di dalam agama. Itu tidak termasuk yang diharamkan. Jadi tidak apa-apa. Termasuk juga orang yang membunuh di dalam pertempuran. Wah, itu memang ada perintah, itu memang ada perintahnya. Jadi waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Ada penjelasan di dalam Al-Qur'an, perangi. Namanya berperang itu pasti saling membunuh. Jadi perangilah orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, tapi jangan sampai melampaui batas. Kalau memang tidak memerangi pas mau diperangi, nah kalau itu sampai membunuh, itu kategorinya masuk pada kategori dosa. Sebenarnya orang biasa-biasa saja, soalnya kafir pun itu ada 2 macam, ada yang harbi, ada yang dhimmi. Yang dhimmi itu tidak boleh dibunuh. Kalau membunuh, ini dosanya sama dengan membunuh orang muslim, besar juga dosanya. Meskipun kafir, iya meskipun kafir. Kecuali yang harbi, yang memang memerangi kita dan kita perangi. Termasuk juga membunuh yang tidak diharamkan adalah ketika kita hifdzun nafsih, membela diri. Cuman membela diri itu biasanya di semua negara ya, itu biasanya masih panjang urusannya. Termasuk di Arab Saudi pun itu masih panjang, apalagi di Indonesia hampir ya bisa dipastikan lah yang namanya membunuh, meskipun itu alasannya membela. Ada seorang perempuan mau diperkosa, kemudian yang mau memperkosa itu dibunuh, itu sebenarnya kan apa ya, menyelamatkan jiwa, tapi itu biasanya si pembunuh akan kena hukum. Tapi insya Allah kalau memang benar alasannya seperti itu, insya Allah itu tidak akan mendapatkan dosa, dan itu tidak termasuk pada pembunuhan yang diharamkan.
Jadi tidak termasuk pada alladzi harramallah. Itu. Sedangkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 32, ini dalil yang berikutnya, karena saya memang di materi itu tidak saya tampilkan dengan suara, jadi saya sekarang menyimpulkan secara singkat. Itu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh jiwa bi ghairi nafsin, dengan tanpa alasan karena orang itu membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, ya seperti kasusnya Al-Gojo itu. Au fasadin fil ard, atau membuat kerusakan di muka bumi. Jadi yang membuat kerusakan itu, tapi ada kategorinya ya, yang membuat kerusakan di muka bumi itu kemudian halal juga dibunuh. Seperti dulu itu Fir'aun ya. Fir'aun itu terkenal suka membunuh membunuh bayi laki-laki dan membiarkan yang perempuan, itu termasuk membuat kerusakan. Itu tidak apa-apa itu dibunuh. Katanya juga Hitler itu raja, pimpinan yang zalim, itu tidak apa-apa, itu termasuk fasadin fil ard, jadi yang membuat kerusakan. Nah, kalau membunuh orang yang tidak karena alasan orang itu membunuh orang lain, tidak alasan dia itu membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a. Ini sangat luar biasa. Jadi seakan-akan dia itu sudah membunuh manusia secara keseluruhan. Jadi seakan-akan melakukan pembunuhan massal. Tapi dilanjutkan di dalam ayat itu di dalam surat di dalam surah Al-Maidah ya. Jadi man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan bagaimana, dan barang siapa yang membiarkan hidup, maka seakan-akan dia sudah membiarkan hidup atau membuat kehidupan bagi makhluk secara keseluruhan. Itu dalil yang kedua yang saya tampilkan di video pembelajaran itu. Dalil yang ketiga, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam. Ini terkait dengan dampak. Jadi dalil ini berbicara dampak. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, fajazaohu jahannam, maka balasannya nanti, ini dampak yang akan diterima, konsekuensi yang akan diterima bagi seorang pembunuh itu adalah neraka jahannam. Fajazaohu jahannam khalidan fiha, dan di dalam neraka jahannam itu khalidan fiha, kekal di sana. Bukan hanya itu, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah itu murka terhadapnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan juga melaknat, wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima, dan sudah menyiapkan, menjanjikan adab yang sangat pedih. Oleh karena itu, pelajaran yang terpenting sekarang setelah kita tahu bahwa pembunuhan merupakan dosa besar, maka kita sebisa mungkin kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhinya. Dan itu juga bagian dari pembahasan bagian ketiga kita, bahwa itu salah satu dampak ya, dampak bagi seorang pembunuh. Nah, kalau di dunia dampaknya seperti yang saya tampilkan itu, di dunia dia akan merasakan kegelisahan. Lebih-lebih nanti pas akan dieksekusi mati itu sebelum sampai pada jam waktu eksekusi itu pasti sudah nggak enak, nggak nyaman, itu nggak enak makan, nggak enak tidur, itu macam-macam sudah perasaannya. Termasuk dari rahasia Allah itu, kenapa kita tidak Allah beritahu kapan kita itu meninggal, agar supaya kita bisa tenang menjalani kehidupan ini. Terbukti kalau tahu itu, kalau sudah nanti jam sekian hari ini tanggal sekian akan dilakukan eksekusi mati terhadap benda. Itu setelah tahu vonis, setelah vonis dijatuhkan, dia tahu bahwa tanggal itu, hari itu akan
meninggal, wow, itu sudah tidak tenang. Kondisi orang yang melakukan pembunuhan, kendati pun tidak dihukum, tidak dipenjara, pasti akan merasakan kegelisahan itu secara mental. Bisa-bisa gila itu. Dampak pada keluarga, dampak sosialnya ya, dampak pada keluarga dan tetangga dan orang-orang lingkungan sekitar itu juga besar. Yang lebih berbahaya dampaknya itu adalah sama keluarga sebenarnya. Karena itu dapat menimbulkan aksi pembunuhan berantai. Jadi ada seorang yang membunuh seorang bapak itu punya anak masih kecil, terus yang membunuh dihukum 10 tahun. Setelah 10 tahun pulang, ketemu sama anaknya yang dulunya masih kecil dan sekarang sudah besar, maka karena pembunuh ayahnya itu ternyata tidak meninggal, masih hidup, dibunuh lagi. Nah, ini dapat menyebabkan pembunuhan yang berantai ketika di dalam diri ahli waris atau saudaranya atau bahkan tetangganya yang punya perhatian, itu muncul rasa dendam. Itu jelek sekali. Makanya Al-Quran itu menjelaskan, ketika menjelaskan tentang kisos, jadi Al-Quran itu menyampaikan walakum fil qisasi hayatun. Justru di dalam kisos itu ada kehidupan di sana. Karena itu pembunuhan ya nanti dibalas dengan pembunuhan juga. Jadi istilahnya itu hutang nyawa dibayar nyawa. Jadi orang yang sudah membunuh seseorang kemudian dibunuh juga yang membunuh, maka ini akan meminimalisir dendam. Mau dendam ke siapa? Wong yang membunuh juga sudah meninggal. Jadi itu ya bukan hanya minimalisir, bahkan bisa menghilangkan dendam sehingga tidak terjadi pembunuhan berantai. Jadi itu saya rasa sudah dapat dipahami. Silahkan, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan terkait dengan ini. Silakan. Baiklah, silahkan Anda sekarang bisa tutup layar ini, tapi suara saya masih bisa masih bisa Anda dengarkan. Silahkan masuk ke e-learning, cek di situ sudah ada quiz. Jadi pertanyaan sekitar materi kita ini, materi pembunuhan saja. Ini dalam dosa besar nanti kita akan belajar mulai dari pembunuhan, mabuk-mabukan, liwat, ya dan lain sebagainya. Silahkan kerjakan kuis itu. Nanti setelah selesai semua, saya cek nilai, nanti saya kirimkan ya. Pantau saja di grup WA. Kalau misalkan ada yang belum paham pada kesempatan sekarang ini, karena memang pertemuan kita terbatas dengan waktu. Ini kalau saya lanjut, nanti kalian sudah menghadapi materi yang berikutnya. Nabrak materi, nabrak pelajaran berikutnya, itu tidak baik. Tapi saya persilahkan Anda untuk memberikan pertanyaan ataupun ulasan ulang terkait dengan materi ini di kolom komentar ya, kolom komentar video yang sudah saya berikan. Itu bisa di e-learning juga bisa, ataupun di grup WA khusus Akidah Akhlak yang sudah saya sediakan. Ingat, grupnya itu adalah grup khusus, bukan yang dibuat oleh wali kelas, karena di situ ada siswa dan juga guru-guru mata pelajaran yang lain. Kalau ini murni hanya ada siswa dengan saya sebagai guru mata pelajaran Akidah Akhlak. Saya kira cukup itu, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangatnya, dan jangan lupa senantiasa menjaga sholat. Dan juga karena sekarang musim pandemi, jaga kebersihan, gunakan itu, patuhi protokol kesehatan, dan juga
yang lebih baik, cukup baik kita mendawamkan wudhu, karena dengan itu, tapi mandi juga. Wudhu, mendawamkan wudhu tapi tidak mandi, sama aja. Nanti dawamkan wudhu, usahakan kita dalam keadaan bersih, insya Allah kita akan selamat dari yang namanya virus, dari virus yang sudah sekitar 1,5 tahun ini, dan sehingga pembelajaran ini sudah dilaksanakan, ya harus dilaksanakan secara daring, dua tahun ajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat, dan saya sampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.